Pernahkah Anda melihat buah seperti ini? Biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan dalam kemasan kantong plastik transparan. Coba kita keluarkan dari kantong plastiknya. Ternyata bentuknya seperti ini, bulat agak pipih. Rupanya buah ini masih perlu dikupas lagi karena masih ada lapisan yang membalutnya. Nah, inilah penampakan setelah dikupas bersih. Itulah buah siwalan. Oke, simak terus video ini sampai habis untuk mengetahui seluk-beluk tentang pohon siwalan. Jumpa lagi dengan channel TN Gurit, channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. TN Gurit Channel, sekedar berbagi tanpa menggurui. Pada video saya kali ini, Anda akan saya ajak melihat lebih dekat pohon siwalan. Ini pohonnya, nanti kita bahas panjang dan lebar. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang tidak keberatan dipersilahkan subscribe, like, share, ataupun komen. Di Indonesia, pohon siwalan juga sering disebut dengan pohon lontar. Di Pulau Jawa, pohon ini bisa kita jumpai di sepanjang daerah Pantura bagian timur. Konon tanaman ini bukan tanaman endemik atau asli Indonesia, tetapi berasal dari Sri Lanka dan India yang menyebar ke kawasan Asia Tenggara, Papua Nugini hingga Australia Utara. Diduga persebaran pohon siwalan terjadi karena adanya rute perdagangan orang India di masa prasejarah. Nama ilmiah tanaman ini adalah Borassus flabellifer. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Palmyra palm, toddy palm, atau sugar palm. Pada umumnya pohon siwalan tumbuh di daerah tropis, kering, tandus, dan berbatu dengan ketinggian dataran kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik tanaman ini adalah memiliki batang tunggal yang kasar, tegak lurus, berbentuk silinder, tingginya bisa mencapai 15-30 meter dengan diameter sekitar 40-50 cm. Warna kulit batangnya hitam dengan aksen urat bergaris kuning. Daun pohon ini berwarna hijau, bertekstur kaku, berbentuk kipas, menjari, tebal dan bisa tumbuh hingga 1-2 meter. Lebar tajuk daun mencapai 5-7 cm. Tangkainya berpelepah dengan panjang berkisar 1 meter. Pohon siwalan disebut sebagai tanaman berumah dua atau memiliki dua bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Kedua bunga ini terpisah di antara dua pohon yang berbeda. Pada pohon siwalan berjenis jantan, bunganya tumbuh di bagian ketiak daun, terdiri atas beberapa bulir yang berbentuk bulat memanjang. Panjang bulir-bulir tersebut berkisar antara 30-60 cm dengan diameter 2-5 cm. Sedangkan pada pohon berjenis betina, bunganya berukuran kecil dan mempunyai pelindung semacam daun yang merupakan cikal bakal buah. Buah siwalan berbentuk bulat, beratnya 0,5-1 kg dan berdiameter sekitar 10-20 cm. Kulitnya berwarna hitam kecoklatan dan berserabut,
Pada buah yang masih muda, dagingnya berwarna keputih-putihan serta rasanya manis, gurih, kenyal, lembut, juga mengandung air. Sedangkan isi buah yang sudah matang, dagingnya bertekstur keras dan berwarna agak kekuningan. Mengenai manfaat tanaman ini, bisa dibilang seluruh bagiannya bernilai guna bagi kehidupan manusia. Batang pohon siwalan kalau sudah tua bersifat keras dan kuat yang bisa dimanfaatkan untuk kerangka pembuatan rumah, pondok, atau gazebo. Daunnya yang sering disebut sebagai daun lontar memiliki tekstur kaku dan kuat, bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti atap gubuk atau pondok, untuk pembungkus makanan seperti ketupat atau kue dumbek, hiasan pada acara pesta pernikahan, kerajinan tangan, dan bahkan nenek moyang kita dahulu memanfaatkan daun lontar sebagai media penulisan seperti surat, naskah, atau catatan-catatan yang sekarang mempunyai nilai sejarah. Pohon ini juga menghasilkan nira yang berasal dari bunga yang diiris. Nira yang masih segar banyak dikonsumsi sebagai minuman yang disebut sebagai legen. Biasanya legen banyak dijual di tepi-tepi jalan, dikemas dalam botol-botol plastik bekas kemasan air mineral. Legen ini apabila direbus pada suhu dan durasi tertentu akan menghasilkan gula merah atau juga dikenal dengan sebutan gula Jawa. Air legen tidak bisa bertahan lama jika cara penyimpanannya kurang tepat atau didiamkan selama beberapa jam. Air legen justru berfermentasi dan menghasilkan kandungan alkohol. Legen yang sudah berfermentasi dan mengandung alkohol inilah yang biasa disebut dengan tuak, yang dimanfaatkan sebagian orang sebagai minuman keras yang memabukkan. Selain menghasilkan tuak, hasil fermentasi legen juga bisa dimanfaatkan sebagai cuka masakan. Buah siwalan sudah cukup banyak dikenal di masyarakat. Buah ini jika langsung dimakan rasanya enak, manis, dan mengandung banyak air yang bisa menyegarkan tenggorokan ketika haus. Selain langsung dimakan, buah ini biasanya dijadikan campuran minuman seperti es buah dan kolak siwalan. Akan terasa nikmat sekali jika dijadikan minuman pembuka pada saat berbuka puasa. Selain manfaat-manfaat yang saya sebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari tanaman siwalan yang tidak dapat saya uraikan dalam video ini. Demikian video singkat dari channel TN Gurit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Wassalam.